kita coba lagi untuk struktur Lewis biar makin matang ya. Ya jadi bisa. Oke, nomor selanjutnya tentukan struktur Lewis dari apa aja nih. Ada NO plus, NO2 min, SbCl6 min, H3ASO4, sama yang terakhir apa nih, O2 2 min. Oke, seperti tadi ya, kita langsung kerjakan aja dan langkah-langkahnya sudah nggak berubah ya, sama aja sih. Oke, jadi kita identifikasi NO plus itu berarti kan ya ada satu N sama satu O. Nah, masing-masing elektron valensi berapa? Untuk nitrogen golongan 5A berarti valensi ada 5. Untuk oksigen ada 6. Berarti kita coba bikin satu ikatan valensi dulu deh. Satu ikatan kovalen. Ini ya, terus nanti kita bikin elektron sisanya. Jadi nitrogen tuh masih ada Pb. Oksigen itu kayak gini. Terus karena elektronnya hilang satu, kan harusnya ada satu lagi elektron oksigen yang tapi hilang. Oke, kita cek untuk nitrogennya 1, 2, 3, 4, 5, 6 belum oktet. Untuk oksigennya juga belum oktet. Nah, gimana kalau kita bikin ikatan angkat ya? Jadi satu dari nitrogennya itu kita coba sumbangin buat ikatan angkat. Kita pindahin ya. Ini arah panah maksudnya. Jangan bingung ini simbolnya maksudnya apa, ini arah panah. Kita geser. Jadi strukturnya jadi gini kalau ada ikatan angkapnya. Ini nitrogen, oksigen, jadi ada ikatan angkap 2. Kalau ikatan angkap 2 itu harusnya belum cukup. Kita coba bikin rangkap 3 sekarang ya. Ini tebakan aku aja sih. Karena kan satu oksigennya dari sini itu juga nyumbang jadi ikatan angkap. Coba kalau gini gimana? Yang penting oktet. Kita 2, 3, 4, 5, 6. Harapannya keluar 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini udah bener. Nitrogennya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nitrogennya udah oktet, oksigennya juga udah oktet nih. Jadi satu lagi tadi belum masuk ikatan bebasnya, elektron bebasnya maksudnya. Ya kan masing-masing sisa satu ya pasangan elektron bebasnya, dan jadinya kayak gini. Kalau boleh dihitung nanti nitrogennya itu udah ada 8 sama oksigennya juga ada oktet ya. Jadi struktur ini udah benar. Selanjutnya kita punya NO2 min. Ini beda ya. Jadi kita udah nyobain semuanya nih, ada nitrat, ada nitrate, ada NO doang gitu. Ini sekarang ada NO2 min. Gimana tuh caranya? Jadi kita lihat dulu bahwa yang di pusatnya itu kan nitrogen dan dikelilingi oleh 2 atom oksigen kan. Nah, terus ingat juga karena ini muatannya negatif, molekulnya berarti dia menerima 1 elektron tambahan. Kita coba sekarang langsung bikin bikin 2 ikatan tunggal aja antara N dan O-nya masing-masing ya. Lalu kita cek PeB-nya. Jadi kan nitrogen itu punya 5 elektron valensi, udah kepake 2, sisanya 3 kan. Nah, sisanya 3 biar jadi genap 2 PeB itu ditambahin elektron. Nah, jadi gini. Terus oksigennya jadi ada 1 ini kan. Oke, kita bikin itu dulu deh biar nggak bingung. Oke, ini udah. Terus kita lihat nih gimana caranya biar dia itu jadi oktet. Oke, jadi mungkin biar jadi oktet, oksigennya soalnya belum dan nitrogennya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nitrogennya udah tapi oksigennya belum. Nah, caranya kita harus sumbangin 1 elektron di oksigen itu kita pindahin buat dia berikatan akap sama nitrogen salah satunya.
Terus untuk oksigennya itu mending dipindahin ke nitrogen aja biar lebih stabil. Soalnya kalau oksigennya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di bawah oktet. Nah, maksudnya ini dipindahin ke sini, terus nitrogennya 1 elektron yang bebasnya diketin ke sini. Coba ya, kita cek apakah bakal oktet atau enggak kalau kayak gini. Harusnya ada ikatan yang tetap tunggal. Oh bentar, bukan gitu. Oh ya, jadi 1 atom dari satu elektron nitrogen yang masih nyisa tadi tuh dipakai buat iketin yang di luar sini. Oksigen yang masih belum dapet pasangan elektron. Oke. Kita bikin ikatannya. Jadi kan ini di sini jadi double ya. Jadi tunggal. Terus pasangan elektron bebas dari nitrogennya sisa 1. Oksigen di sini ada 2 pasangan elektron bebas. Kita cek sekarang oksigen udah oktet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah nitrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah oktet juga, oksigennya satunya udah oktet. Oke, ini struktur yang benar. Kita lanjut. Selanjutnya ada SbCl6-. Jadi Sb itu kalau nggak salah, ntar lihat periodik dulu, harusnya dia itu di golongan 6A sama kayak sulfur. Ini Sb. Oh enggak, dia golongan 5A ternyata. Jadi sama kayak nitrogen, tapi dia nerima 6 ion. 6 atom Cl ya, bukan 5. Harusnya kan 5 ya, jadi SbCl5 tuh bisa tuh. Tapi nggak bisa, dan ya untungnya Sb ini juga periode bawah ya, jadi dia bisa lebih dari oktet. Kita langsung bikin aja, jadi di pusatnya Sb, terus kita bikin susunan atomnya itu simetris. Ya, katakanlah Cl-nya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita langsung bikin ikatan tunggal aja. Untuk Sb ini, jadi kan elektron valensinya ada 6, terus abisin aja buat berikatan semuanya. Nah, terus Cl-nya itu, oke bentar, ini Sb udah lebih dari oktet, nggak masalah. Nanti pertanyaannya kenapa muatannya, mungkin kalian masih bakal bertanya kenapa dari sini kenapa muatan molekulnya itu 0, muatan molekulnya itu -1. Nanti kalian bakal dipelajarin ini di muatan formal habis ini. Kalian udah belajar kan ya untuk muatan formal, jadi salah satu mungkin SB-nya ya. SB-nya itu ntar muatan formalnya harusnya -1. Oke. 6 dikurangi 6 dikurangi 0, elektron nggak ada. Ini harusnya ada 1 elektron di sini sih kalau mau ngikutin ininya. Tapi enggak, bukan gitu. Oh ya, 5 kurangin 6. Ini SB-nya itu muatan formalnya -1. Nanti kita coba lagi di soal yang khusus bahas muatan formal. Ini buat pengantar aja sekalian. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih? H3ASO4. Oke, ini agak kompleks ya. Ini mirip-mirip sama yang terakhir itu H2PO4-, tapi di sini atomnya lebih lengkap. Gimana nih? Pusatnya ya pasti arseniknya ya. Arsenik itu kalau lihat periodik, sebenarnya kalian kalau ngerjain ini jangan ragu-ragu untuk lihat periodik ya. Bisa masih tahu banyak hal gitu loh. Sb itu ada di arsenik ya, di golongan 5A juga, dia periode di atas Sb. Jadi kita taruh aja arseniknya di sini, terus dikelilingin 4 atom oksigen. Ya udah kebayang sih. Pasti kayak gini, terus nanti ada hidrogen yang berikatan nih. Hidrogennya kan ada 3, berarti ditaruhnya di tepi sini aja deh. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa bikin langsung ikatan tunggal. Terus pasangan elektron bebasnya untuk yang oksigen. Ini ya, oksigennya udah oktet lah yang di tepian ini. Nah, terus AS itu elektron valensinya ada 5 harusnya kan. 5, tapi dia baru yang kepake berikatan tuh 4. Nah kan oksigennya di sini tuh masih ada
Ini kan ya. Ini baru satu kepake buat berikatan, berarti kita perlu bikin ikatan rangkap di sini untuk mengikat, selain untuk mengikat elektron AS juga mengikat elektron oksigen yang masih nyisa. Oke, jadi harusnya kayak gini. Ini struktur molekul lengkap dari H3ASO4, dan bisa dicek satu-satu nanti, harusnya udah oktet untuk yang AS, nggak masalah untuk lebih dari oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tipikal lah, nggak masalah. Yang terakhir O2 2-min, ini agak nggak biasa juga sih, jangan dikira karena molekulnya diatomik terus jadi gampang gitu, belum tentu. Kita langsung coba aja. Jadi kan udah pasti kemungkinannya gini, kalau molekul oksigen biasa yang nggak bermuatan kan ya udah gini doang selesai gitu, tapi tidak semudah itu. Ini kita lihat dia ada 2 elektron tambahan ya, jadi kita coba biar lebih aman ya, kita iketin dulu tunggal aja antara 2 atom oksigen. Ini kan gini ya. Nah, terus kita punya 2 elektron tambahan. Nanti kita tambahin misalnya di sini sama sini. Oke, kita perlu ngebuat ikatan kali ya, biar lebih ya jadi stabil gitu. Soalnya kalau kayak gini gimana? Oktet ini. Oh, ternyata kalau gini udah oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sebenarnya yang bener ya gitu. Jadi langsung ketemu. Ternyata emang gampang. Langsung aja, ini PEB-nya masing-masing ada 3. Kayak gini. Ini O2 2-min. Oke, mau satu lagi atau mau masuk ke struktur Lewis, maksudnya mau masuk struktur resonansi, muatan formal atau enggak ya? Satu lagi kali ya. Kalau soalnya belum cukup juga, ini emang harus banyak-banyak latihan sih. Kita bakal banyak berlatih sebelum lanjut-lanjut ya. Nah, berikan, aku gambarin struktur ya. Berikan muatan formal struktur di bawah ini. Jadi sebelum aku lanjut, ingat bahwa muatan formal itu adalah jumlah elektron valensi dikurang jumlah elektron berikatan. Ini dalam kurung ya, dikurang terus ditambah elektron bebas. Jadi kayak bisa dihitung berdasarkan jumlah setengah kali jumlah ikatan, dan ini setengah jumlah ikatan ya, sama aja. Terus ini setengah PEB. Ya terserah kalian mau pakai yang mana, tapi aku lebih yakin kalau pakai gini sih. Pakai langsung jumlah elektronnya aja biar nggak usah salah-salah bagi gitu. Oke, yang pertama. Jadi kita dikasih struktur kayak gini nih. Ini aku gambar langsung pakai ini aja deh biar cepet ya. Nggak ganti warna tintanya. Jadi kita punya NO. Ini berarti NO2Cl ya, nama molekulnya. Rumus kimianya. Oke, kita langsung lihat di sini muatan formal masing-masing. Kalau dari Cl itu, berarti kan Cl itu 7 dikurangi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikurangi 1 yang berikatan. Ntar kebalik. Yang berikatan dulu 1, dikurangi valensi ada 6. Yang bebas maksudnya. Ini 0. Nah terus ada apa lagi? N. Untuk nitrogen itu 5. Dikurangi yang berikatan ada 4. Yang bebas nggak ada. Berarti ini plus 1 muatannya. Nah berarti udah pasti salah satu atom oksigennya itu ada yang -1. Karena kan molekul ini muatannya netral. Oke, kasih warna ini plus 1 untuk nitrogennya. Nah, kalau kalian udah bisa nebak, misalnya ini yang O1, ini yang O2 gitu ya. Untuk oksigen yang kedua, ini 7 dikurangin, valensi 6 dikurangi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dikurangi 1 ikatan, kurangin 6 bebas, ini -1. Nah, karena ada atom yang muatan formalnya plus 1 dan -1, maka kalau di total tuh jadi 0, dia saling menindakan. Oke, satu lagi. Nah, masih ada 2 soal lagi sih. Ya, higit ya dia. Gimana nih? Ntar.
Ini masih bisa hemat space nggak ya? Digeser dulu. Oke, biar hemat space dikit. Ini yang poin B soalnya gini. Udah fluorine 3 atom ya. Dia mengikat oksigen. Kayak gini. Ini PEB-nya aku gambarin juga. Jadi ini molekulnya NOF3. Oke, kita langsung hitung muatan formalnya. Untuk fluorine ini kan sama ya semuanya. Berarti 7 dikurangin 1 dikurangin masing-masing itu sama nih. Semua muatan formalnya bakal sama. Jadi 7 dikurangi 1 dikurangi valensi ada 6. Ini ada 0. Nah, terus N-nya ini 5 dikurangi 4. Dia nggak ada yang bebas. Kurangi 0, ini sama dengan plus 1. Sama kayak sebelumnya, oksigennya ini jadi min 1 ntar nih pasti. 6 kan? 1, 2, 3, 6 valensi dikurangin 6. Dikurangi 1 berikatan. Dikurangin 1, dikurangin 6 yang bebas. Menjadi min 1. Itu totalnya sama dengan 0. Oke, jadi ini plus 1, ini min 1. Gitu. Paling kalian kasih keterangan aja sih kalau soalnya di ujian atau di kuis gitu ketemu soal kayak gini terus diminta muatan formal masing-masing atom ya di spesifik aja gitu. Misalnya soalnya isian singkat terus kalian perlu ngasih tahu misalnya kayak untuk A yang sub poin A ini loh. Ini kan ada 2 oksigen yang muatan formalnya beda gitu. Paling kalian kasih keterangan aja oksigen yang pertama sama oksigen yang kedua gitu. Kalau oksigen yang pertama ini kan 6 kurangi 2 kurangi 4 nih sama 0. Jangan lupa aja. Baca lagi soalnya. Oke, lanjut. Ada struktur ini. Oke, kita coba di kirinya aja deh. Hitungnya. Muatan formal dari fluorine. Fluorine dan oksigennya sama ini ya. Kita punya muatan formal dari fluorine sama 7 dikurangin ada 1 yang berikatan kurangin 6 valensi 6 bebas ini jadi 0. Untuk yang oksigen ini kedua-duanya sama ya, jadi ada 6 valensi dikurangi 1 berikatan dikurangi 6 bebas, ini min 1 masing-masing. Kita langsung tandain aja ini min 1. Karena molekul netral nih pasti sulfurnya udah plus 2. Ini bisa jadi taktik yang bisa hemat waktu gitu loh. Kalau kebagiannya PG ya udah langsung tebak aja ini sulfurnya udah pasti 2 gitu, karena muatannya kalau kayak gini kan udah pasti ditentukan sama oksigennya gitu loh, muatan formal molekulnya. Karena ini netral, sulfurnya udah pasti plus 2 gitu. Kalau nggak percaya ya 6 min 4 kurangin 0 ya plus 2. Karena sulfurnya ada 1 plus 2 dan oksigen itu ada 2 kali min 1 ya udah saling meniadakan, molekulnya jadi netral muatannya. Oke, soal nomor 5. Mana struktur Lewis yang lebih disukai? Oke, jadi aku punya 2 struktur Lewis di sini. Ada Cl, C, Cl, O versus Cl, C, Cl, O. Nah, ini kelihatan kan ya resonansinya di mana antara ini sama ini. Ini ada 2 struktur yang berbeda gitu. Nah, tapi kita sekarang coba nilai secara kuantitatif ya mana struktur yang lebih baik dan kemungkinan kalau di nyatanya dalam percobaan itu mana yang kita bakal bisa temuin. Jadi yang benar itu kita hitung muatan formal masing-masing ya. Misalnya ini senyawa 1, nah senyawa A, ini senyawa B deh.
Kita hitung muatan formal masing-masing. Untuk yang poin A, berarti NF-nya untuk apa aja nih? Ada karbon sama Cl sama oksigennya. Karbonnya itu di pusat, dia punya 4 valensi dikurangin 4 berikatan, dia nggak ada yang bebas, ini 0. Untuk klorinnya ada 2 jenis ya, jadi ada Cl yang 1, superscript 1 nih. Bentar, gini deh. Cl1, Cl2. Nah, ini kok kasih tanda ini karena dua atom klorin ini punya punya muatan formal yang beda pastinya kan. Karena satu ada yang tunggal, ada yang rangkap. Kayak biar nggak bingung bikin pasangan elektron bebasnya. Untuk yang Cl pertama itu yang ini deh. Ini yang pertama, ini kedua. Oke, untuk Cl yang pertama itu ada 7 valensi dikurangin 1 ikatan dikurangin 6 bebas, ini jadinya 0. Sedangkan yang satunya tebak-tebak sih plus 1 nih atau min 1. Coba 7 dikurangi yang berikatan 2, yang bebas 4, jadinya plus 1 ya, bener tebakannya. Udah pasti oksigennya itu min 1. 6 min 1 min 6 min 1. Ya, jadi muatan formalnya ini plus 1 dan ini min 1. Saling meniadakan, jadi 0 muatan molekulnya. Untuk yang poin B itu MF-nya ada apa aja. Untuk C, Cl-nya sama ya muatannya. Cl oksigen. Oke, karbon yang pertama itu ini masih sama ya. Berarti 4 kurang 4 kurang 0 sama 0. Klorinnya itu sama, jadi ntar gambar dulu valensinya, bebasnya. Ketukar. Elektron valensinya ada 7, dikurangin 1 berikatan, kurang bebas ada 6, ini 0, oksigennya juga 0 harusnya nih. Nah, kelihatan kan bahwa untuk struktur yang B itu tidak ada atom yang muatan formalnya itu lebih atau kurang dari 0. Dan oleh karena itu struktur B yang lebih disukai. Jadi ingat-ingat lagi aja bahwa yang struktur yang lebih disukai itu adalah struktur yang atom-atomnya itu muatan formalnya tidak menyimpang jauh dari 0 gitu. Yang paling mendekati 0 itu yang paling bagus. Jadi di sini yang A itu ada yang min 1, ada yang plus 1, itu kan geser ya. Kalau bisa tuh dibuat agar sebanyak mungkin atomnya itu, atom penyusunannya itu yang muatan formalnya 0 gitu. Kecuali kalau udah kepepet banget, kalau nggak ada cara lain baru dibikin ya kayak min 1 atau plus 1 gitu, jangan langsung plus 3 atau berapa gitu. Bikinnya kecil-kecil dulu. Tapi untuk kasus ini karena yang B itu muatan formalnya 0 semua, itu dia lebih disukai. MF semua atomnya 0. Masih ada lagi nih. Kita bawa terus soalnya. Masih muatan formal nih. Oke, satu lagi deh. Satu lagi soal muatan formal, baru kita membahas struktur resonansi. Ya, atau langsung sekalian aja deh. Ini kan harusnya udah paham lah ya. Struktur resonansi. Ini kok ada satu soal yang ngebahas sekaligus gitu. Jadi ingat-ingat lagi bahwa struktur resonansi itu, ya gampangnya cara jelasinnya itu ikatan rangkapnya itu muter-muter gitu loh. Dia ganti-ganti posisi di atom gitu. Itu untuk menjelaskan kenapa ada ikatan yang sifatnya atau panjangnya itu nggak sama di antara rangkap dan tunggal gitu. Jadi maksudnya dia nggak tunggal bukan, rangkap juga bukan gitu di antaranya. Di struktur resonansi itu kayak menjelaskan itu. Struktur-struktur tidak nyata yang merupakan bagian dari satu struktur yang nyata. Oke, aku langsung satu contoh soal yang juga ngebahas ini. Ini dari additional exercise di Brady, jadi yang tingkatan paling susah. Ini struktur resonansi. Oke, jadi katanya gini, dalam
suatu airbag itu ada reaksi soal berapa sih sekarang? Soal nomor 6. Oke, jadi kata soal nomor 6, reaksi dalam airbag nih. Kalian tahu airbag pasti ya, kalau kalian naik mobil terus amit-amit nabrak atau kecelakaan gitu. Maka dia punya padatan yang padatan nitrogen bernama azida dalam airbag. Jadi azida itu ada dalam ion, kalau dalam bentuk ion itu NaN3 atau N3-. Nanti N3- ini dalam NaN3 ketika ada tumbukan, nah dia bakal dekomposisi jadi nitrogen deh. Oke. Kalau udah tahu itu, sebenarnya ini bonus aja sih, info yang nggak bakal bantu kita, info yang nggak penting. Nah, dikasih tahu ada 4 struktur resonansi yang mungkin nih. Jadi ada struktur ini. Terus ada ini ya. Perhatiin arah panahnya ini, aku bikin arah untuk struktur resonansinya. Jadi sebenarnya aku langsung to the point aja ya. Soal ini minta kita untuk milih struktur mana sih yang paling baik berdasarkan muatan formalnya gitu. Mana struktur yang paling baik dan paling buruk. Jadi kan yang paling baik kita pengen semua atomnya itu semendekati mungkin ke 0 ya. Nah kan yang terburuk kebalikannya, kalau ada yang jauh-jauh banget dari 0 gitu. Sebenarnya soalnya cuma ngasih struktur ya, mungkin sih nanti mungkin kalau ada 2 struktur yang seri gitu yang paling sama-sama paling baik ya, itu berarti emang resonansi kayak 2 struktur resonansi yang beda gitu. Oke. Nah ini bisa saling ganti-ganti posisi ikatan ya. Jadi ada ikatannya dua-duanya rata ya. Jadi ada yang dua-duanya tunggal, ada satu rangkap 3 terus yang satunya lagi tunggal dan lain sebagainya. Ini rangkap 3 nitrogen, ini rangkap 2. Ini. Nah, kurang space. Kebanyakan space. Sini lah. Oke, dari keempat struktur ini mana yang paling baik? Ini katakanlah struktur A, struktur B, struktur D ini ya, struktur C. Jadi kita ngelihatnya searah jarum jam atau clockwise. Mana struktur ion azida yang paling baik? Yang terbaik alias muatan formalnya itu pada mendekati 0. Oke, kita lihat yang struktur A. Ini kita bikin perjanjian dulu ya, bahwa untuk urutan tiap nitrogennya itu, untuk mempermudah kita aja, urutan nitrogen dari kiri ke kanan. Ini ada J, K, dan L. Ini jadi maksudnya gini ya, kalau ada kayak gini, ini kita tandain J, ini K, ini L. Ini buat nanti di muatan formal nitrogen yang mana, yang J, yang K, atau yang L gitu. Oke, jadi kita hitung yang A, muatan formal dari I, J, K gini ya. Oke, jadi dari kiri ke kanan IJK ya. Ini JKL, atau IJK aja deh. Kayak di fisika kan, notasi vektor. I, J, K. Oke, jadi untuk yang A ini, untuk yang I itu ada berapa nih? 5 valensi dikurangi 4 ikatan. Oh, 2 ada yang berikatan. 2 dikurangi yang bebas ada 4. Berarti ini min 1. Langsung tandain. Untuk yang J-nya 5 dikurangin 4, bebasnya 0, itu 1. Nah, berarti satunya lagi, K-nya itu udah pasti min 1 ya. Oke, ini plus 1. Ini min 1 pasti. Ini kita kebiasaan cepat ya, mungkin untuk poin-poin seterusnya kalau udah ketahuan muatan formal yang terakhir itu kita udah tahu lah. K-nya ini berarti 5 min
minus 4 dikurangin minus 2 dikurangin 4, ini min 1. Oke, seterusnya untuk yang terakhir kita nggak usah hitung deh, kita tentuin aja karena kan muatannya min 1 ya, muatan molekulnya. IJK ini 5 dikurangin 3, memberi ikatan sini kan ada 3, 1 2 3 dikurangi 2, ini sama 0. Oke, ini kayaknya bagus nih. 5 dikurangi 4 dikurangi 5 dikurangin memberi ikatan berarti 4 ini bener. 4 dikurangi 0 ini 1, berarti K-nya min 1 juga karena 5 dikurangi 1 dikurangi 6, oh min 2 bahkan. Ya sebenarnya udah mulai kelihatan sih yang sejauh ini yang paling bagus itu adalah yang A karena rata muatan formalnya. Ini kan ada yang plus 1, ada yang min 2 gitu. Sementara ya kayaknya paling bagus yang A sejauh ini. Tapi who knows, kita lihat aja. Yang pertama ini I-nya ada 5 dikurangi 1 dikurangi 6, ini min 2. Ini pasti yang kanannya juga min 2 ya, sama ini kan 5 dikurangi 6 kurangi 1 min 2 juga. Nah berarti ini udah pasti plus 4 karena ini emang udah pasti jelek sih karena ya ini kan gak oktet ya. Berarti kan ini 5 dikurangin 2 kurangin 0 berapa nih, harusnya plus 3 ya. Tapi ini emang apa ya, mau gimana pun juga nggak bakal bisa. C itu udah pasti nggak mungkin karena N itu N yang di tengah atau yang J itu nggak oktet dia kan. Sedangkan yang lain harusnya oktet-oktet aja. Oh ada yang nggak oktet sih. Untuk yang D ini juga, ini catatan tambahan ya. Ini nggak oktet. JK yang I-nya itu 5 dikurangi 2, berikatan ada 3 nih. 3 dikurangi 2 ini sama dengan 0. Oke, J-nya ada 5 dikurangi 5 dikurangin 0, ini juga 0, K-nya min 1. Oke, ternyata yang D lebih bagus karena dia lebih rata penempatannya. 5 dikurangi 4 dikurangi 2, ini min 1. Nah ini secara kita perhatiin ya, jadi jangan, maksudnya kita ngerjainnya harus benar-benar hati-hati nih karena lihat yang D ini. Tadi kan aku udah ngasih ancer-ancer ya, hati-hati ya. Karena yang di sini nitrogen itu nggak oktet. Ini jadi perhatian kita gitu loh. Walaupun yang D itu kalau secara muatan formal ini yang paling bagus karena kan min 1 ya. Berarti yang kalau kita ngeliat muatan formal doang tuh yang paling bagus yang D karena dia cuman ada satu atom yang muatan formalnya tuh nggak 0. Nah tapi lihat lagi nitrogen yang di, bentar ini kebalik, kayak ini min 1. Iya bener yang untuk yang J yang tengah itu dia 0 muatan formalnya, tapi dia tidak oktet. Jadi kita nggak bisa bilang struktur D itu yang terbaik, kita harus bilangnya struktur A. Jadi tebakan awalku tuh bener. Oke, jadi berdasarkan penjelasan aku ya aku tulisin aja struktur yang terbaik. Struktur D lebih baik secara muatan formal. Nah, tapi atom N tengahnya, NJ-nya tidak oktet. Jadi dia lebih dari oktet gitu loh, padahal kan nitrogen itu dia nggak di bawah periode 3, artinya dia tidak boleh lebih dari oktet. Oke, sekian untuk sesi pembahasan soal kita hari ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.